Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu metode untuk optimisasi yang bernama pemrograman linear. Jadi atau yang disebut juga linear programming. Ini ada dua metode. Yang pertama itu berbasis metode grafis, ya. Berbasis metode grafis. Biasanya untuk metode grafis ini itu terbatas hanya biasanya dua variabel, karena dia dua dimensi. Tetapi untuk variabel yang lebih dari dua, itu biasa kita menggunakan namanya metode simplex, ya, metode simplex. Tentu yang metode grafis ini lebih mudah dipahami, dan metode simplex itu yang satu lagi untuk variabel lebih daripada dua itu dia butuh iterasi beberapa kali untuk mencari solusinya. Walaupun itu nanti ketika pengerjaannya, ketika kalian melakukan pekerjaan, ya, entah dalam proyek atau dalam apa itu ada toolsnya sebenarnya, ya, toolsnya tapi berbayar. Jadi kita mulai hari ini, materi hari ini terkait dengan pemrograman linear khususnya yang berbasis metode grafis, ya. Nah, seperti metode-metode sebelumnya, kita sudah mempelajari metode-metode klasik, ya, yang satu kendala atau yang multi, lebih dari satu kendala, satu variabel atau lebih dari satu variabel, tanpa kendala dan dengan kendala, baik kendala persamaan maupun tidak, sampai dengan pengalihan Lagrange pada kuliah sebelumnya. Nah, bentuknya kurang lebih sama. Ya, pertama kita mempunyai namanya fungsi tujuan, atau yang dalam bahasa Inggris, dalam artikel, dalam tulisan-tulisan itu biasa disebut dengan objective function. Kadang-kadang kita menerjemahkan sebagai fungsi objektif, ya, tetapi kadang-kadang juga kita menyebutnya sebagai fungsi tujuan. Jadi dalam kuliah ini kita menyebutnya sebagai fungsi tujuan. Dimaksimumkan fx sama dengan apa, atau minimumkan fx sama dengan apa, gitu. Ya, ini adalah persamaannya. Ini dalam bentuk general, ya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Artinya apa? Ketika dia punya dua variabel, berarti apa? Berarti N-nya adalah 2. Jadi C1-nya adalah koefisien. Ya. Jadi kalau ini dipecah, I sama dengan 1 sampai 2, berarti itu C1 X1 tambah C2 X2. Jadi C1 untuk koefisien X1, C2 untuk koefisien X2. Jadi kalau kita buka ini, sigma ini adalah penjumlahan, gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kendala-kendalanya apa? Kendala-kendalanya direpresentasikan sebagai general adalah seperti ini. Jadi K dengan 1 sampai dengan berapa, ya? Berapa jumlah kendalanya. Nah, ini AJ, ya, AJK. Jadi K ini adalah koefisien untuk X ini, ya, koefisien untuk X ini. Jadi kalau ada dua variabel berarti X1. Kalau ada dua variabel berarti X2, A2, X2, kalau ada 3, A3, X3, J ini adalah J ini adalah penomoran untuk kendalanya. Jadi kalau ada dua kendala, berarti ini misalnya kendala pertama. Nanti kalau ada dua, berarti A1, 1, berarti X1. Jadi A1, koefisien yang pertama untuk X1 pada kendala yang J1 itu kendala yang pertama. Jadi kalau ada dua, nanti AJ2, gitu, ya. Ini sebenarnya J ini, ya. Sorry. Ya, J1. Nah, kemudian kita lihat dalam pemrograman linear itu semua variabel ya, haruslah lebih besar daripada 0. Lebih besar sama dengan 0. Jadi boleh 0 atau lebih besar daripada 0, ya. Nah, jadi kita lihat sini CI, AJK, dan BJ adalah konstanta yang diketahui. Jadi XI ada variabel desainnya atau variabel keputusan. Nah, ini kalau kita sampaikan atau kalau kita representasikan dengan bentuk skalar, ya, seperti A1. Nah, kalau kita representasikan dalam bentuk matriks, nah kita lihat nih, maksimumkan, minimumkan serupa, gitu, ya, fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. X ini adalah vektor, ya. Jadi ini X ini bisa lebih dari satu variabel. Nah, kalau kita lihat ini ada X ini adalah X1, X2 sampai Xn, tergantung berapa X yang kita pertimbangkan atau berapa variabel yang kita pertimbangkan. C transpose, jadi C itu adalah ini ditransposkan jadi hampir mirip C1, C2, C3, gitu, ya. Kalau ditransposkan artinya apa? Baris jadi kolom jadi baris. Jadi C1 ini naik C2 jadi satu baris dia. Tetapi kalau ditranspos, S ini satu kolom, ya.
Tetapi kalau ditranspose dia jadi satu baris. Jadi satu baris dikalikan variabelnya. Ya, variabelnya. Kemudian A adalah koefisien untuk untuk kendala, gitu ya. X-nya ada tetap variabel keputusan atau variabel desain. B adalah sisi kanan dari kendala. Jadi batasannya, gitu ya, batasannya. X lebih besar sama dengan 0. Itu wajib ada. Contoh pertama. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, biasa kita mendapatkan kasus itu dalam bentuk abstraksi kata-kata gitu. Dalam bentuk abstraksi kata-kata. Jadi dia memunculkan berbentuk kata-kata, jadi dipaparkan bentuk kata-kata, tetapi tugas kita lah untuk memformulasikannya ke dalam persoalan optimisasi. Jadi kita sebagai ahli misalnya ya, atau desainer untuk optimisasi, persoalan optimisasi, ya, problem solvernya, itu kita wajib tahu bagaimana kita menerjemahkan kata-kata ini ke dalam formulasi persoalan optimisasi. Ini sudah pernah saya paparkan di awal dulu sebagai pengenalan bagaimana kita memformulasikan persoalan optimisasi. Nah, ini akan sedikit diulang. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi 2 jenis suku cadang mesin menggunakan 3 buah mesin. Mesin bubut, ya, mesin bor. Mungkin saya ganti ini. Mesin bor dan mesin gerinda. Nah, jadi terdapat perbedaan waktu kerja pada masing-masing mesin. Untuk setiap mesin itu memproses setiap suku cadang. Ya, jadi kita ingat ada 2 suku cadang. Pertama suku cadang A, katakanlah itu suku cadang A ya. Nah, itu apa? Dia butuh apa? Dia butuh mesin bubut memerlukan waktu 10 menit. Jadi untuk memproses satu suku cadang A, dia membutuhkan waktu 10 menit untuk mesin bubut. Sedangkan mesin bor dia butuh 5 menit. Mesin gerinda sebanyak 2 menit. Itu untuk memproduksi satu suku cadang A. Nah, sedangkan untuk suku cadang B. Nah, untuk suku cadang B, dia itu memerlukan waktu 5 menit untuk mesin bubut memprosesnya, diperlukan waktu 10 menit untuk mesin bor, diperlukan waktu 2 menit untuk mesin gerinda. Nah, sekarang batasannya apa? Batasnya adalah kapasitas waktu tersedia untuk masing-masing mesin. Karena mesin itu bukan mesin yang bisa dipakai untuk semaunya gitu. Terserah berapa jam aja. Tidak. Itu akan merusak lifetime dari mesin tersebut. Maka ini batasannya adalah 2.500 menit per minggu itu untuk mesin bubut, ya, 2.500 menit per minggu. 2.000 menit per minggu untuk mesin bor, ya. 400 menit per minggu untuk mesin gerinda, juga 2.500 menit per minggu untuk mesin bubut, 2.000 menit per minggu untuk mesin bor, dan 400 menit per minggu untuk mesin gerinda. Ini batasan-batasannya. Nah, pertanyaannya adalah formulasikan persoalan pemrograman linear. Jadi formulasikan sehingga keuntungan suku cadang A, jika keuntungan suku cadang A itu $50, suku cadang B itu $100, jadi bagaimana fungsi tujuannya, bagaimana fungsi kendalanya gitu, mana yang variabel keputusan. Nah, kalau dari ini kelihatan nggak, ini kan ketahuan nih, yang menjadi variabelnya apa sekarang, kira-kira, yang menjadikan variabelnya adalah apa, suku cadang ya. Ya, suku cadang A dan suku cadang B. Jadi ini kita jadikan dia sebagai variabelnya. Karena apa? Karena berapa suku cadang A dan B. Nah, fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya adalah bagaimana keuntungan itu maksimum. Jadi kalau kita, walaupun tidak disebutkan di sini keuntungannya maksimum atau minimum, tetapi secara logika itu pasti kita pengen optimal itu keuntungannya itu adalah maksimum. Oke ya. Jika ada pertanyaan silakan nanti dipotong ya, kalau ada adik pengen bertanya ya. Oke. Nah, jumlah suku cadang A dan B ya dijadikan sebagai variabel keputusan dan dinyatakan berurutan sebagai X1 dan X2. Jadi suku cadang A, jumlah suku cadang ya. Jadi jumlah suku cadang. Jadi kalau X1-nya nanti bernilai 2, artinya kita 2 suku cadang A. Suku cadang B bernilai X2 3, berarti 3 suku cadang B. Oke ya. Nah, kita lihat formulasi persoalan pemrograman ini adalah sebagai berikut. Jadi karena kita lihat kembali soalnya, maksimumkan keuntungan. Berarti artinya apa? Ini menjadi koefisien dari masing-masing variabelnya. Lihat, 50 X1 artinya $50 untuk X1. Jadi kalau X1-nya 0, berarti
kita berencana bahwa tidak ada produk untuk suku cadang A, maka tentu keuntungannya 0. Tetapi kalau kita nanti keputusannya kita X1 adalah 9 atau 10, maka 10 dikalikan keuntungannya $50 itu $500 keuntungannya. Nah, begitu juga dengan ini $100 untuk X2. Jadi total keuntungan adalah 50 X1 tambah 100 X2. Kalau misalnya kita ganti ini, kalau kita jual motor untungnya $50, kalau jual mobil untungnya $100. Jadi kalau kita jual 10 motor, maka untung kita 500. Ya, itu analoginya. Kalau kita jual mobil 10, berarti untung kita 1 juta. Tentu yang X2 ini lebih tinggi. Tapi kita lihat, tentu, kok gitu produksi X2 sebanyak-banyaknya lah, Pak? Tidak juga begitu. Ya, itu tidak bisa kita simpulkan untuk menarik suatu keputusan gitu ya. Itu terlampau dini. Nah, caranya adalah, karena apa? Karena tidak bisa. Karena kita lihat, masing-masing membutuhkan waktu kerja yang berbeda. Jangan-jangan X2 itu atau suku cadang B itu membutuhkan waktu yang lebih besar, sehingga yang diproduksi hanya bisa sedikit gitu dibandingkan misalnya 50. Itu tergantung dari kendala-kendalanya ya. Nah, kendalanya 10X1 tambah 5X2. Apa ini, Pak? Apalah ini kira-kira? 10X1 tambah 5X2 lebih kecil daripada sama dengan 2.500. Apalah ini? Kira-kira ada yang kira-kira bisa bantu? Ya. Jadi 10X1 tambah 5X2. Siapa yang bisa bantu nih? Itu apa maksudnya ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa bantu? 10X1 tambah 5X2 lebih kecil sama dengan 2.500. Apa maksudnya ini? Kalau kita lihat dari ini, gitu ya. Ya, 10X1 tambah 5X2 lebih kecil daripada sama dengan 2.500. Apa maksudnya ini? Ada yang bisa bantu enggak? Ini kira-kira kendala untuk mesin apa nih? Mesin bubut, Pak. Mesin? Kita lihat. Mesin bubut. Mesin bubut 10 menit. Itu suku cadang A ya. Mesin bubut 5 menit. Butuh 5 menit untuk suku cadang B. Mesin bubut ya. Nah, kita lihat mesin bubut batasan per minggunya berapa? Itu tersedia masing-masing maksimum itu 2.500 menit per minggu. Maka ini 2.500 menit per minggu. Jadi, Jadi kalau 10X1, kalau kita nanti keputusan produksi 10X1 berarti 100 menit ya. Kita butuh mungkin 200 misalnya, 200 X1 berarti 2.000 nih. X2-nya berapa? 100. Berarti 500. Berarti ini masih oke. Tapi kalau kita produksi misal 300 X1, berarti kan 3.000. Ini tidak boleh karena kapasitas mesin bubut itu hanya 2.500 menit per minggu. Jadi kita bicaranya keuntungan per minggu nih ya. Nah, kalau yang kedua, ini kendala untuk mesin apa? Ada yang bisa bantu? Mesin bor, Pak. Mesin bor. Ini artinya apa? 5X1 artinya apa? Untuk suku cadang A diperlukan 5 menit proses untuk mesin bor. Untuk suku cadang B 10 menit untuk X2 ya, atau suku cadang B. Nah, tetapi penjumlahan itu maksimum adalah di bawah 200. Nah, kemudian juga untuk mesin gerinda 2X1 tambah 2X2 itu dipicil sama 400. Jadi konsepnya sama gitu. Jadi kok boleh kita lihat ini kendala adalah kendala waktu kerja dari mesin, kemampuan kerja mesin per minggu. Tetapi kita lihat sini tidak kelihatan mesin di sini, Pak. Ya, karena kita terjemahkan dari abstraksi ini menjadi formulasi. Ini yang disebut dengan formulasi persoalan optimisasi. Karena dari ini nanti kita bisa dapatkan keputusannya. Nah, gimana solusinya? Kalau sebelumnya kan kita belum cari solusinya. Kalau yang awal-awal dulu. Nah, sekarang saya ajarkan bagaimana cari solusinya ya. Ngopi dulu.
Oke. Nah, sorry. Oh, ini belum. Ini nanti kelihatan. Oke, ini. Oke. Ini harus saya coret-coret ya. Saya nggak ada coret. Saya lompat ke sini dulu ya, ke bagaimana solusinya. Ini formulasi masih. Nah, solusi. Saya ajarin solusinya bagaimana. Ya. Nah, ini ada dua teknik. Sebelum tadi kan baru persoalannya. Ada dua teknik untuk mendapatkan solusi persoalan optimalisasi. Pertama adalah analisis geometri. Kedua itu algoritma simplex. Seperti saya katakan di sebelumnya, analisis geometri ini itu kita gunakan biasanya itu ketika variabelnya itu dua maksimum, ya. Kemudian algoritma simplex ini jika lebih dari dua. Nah, kita lihat nih, teknik analisis geometri itu lebih mudah dimengerti, kemudian hanya dua variabel putusan. Nah, sedangkan algoritma simplex itu lebih rumit, ya, dibandingkan dengan analisis geometri, tapi banyak digunakan karena apa? Karena dia bisa digunakan untuk lebih dari dua variabel, ya. Kemudian mempunyai kemampuan untuk analisis dualitas dan sensitivitas. Artinya apa? Kita bisa lihat berapa sebagai ketika di misalnya apa batasan dari kendala itu berubah, kita tidak perlu lagi cari dari awal, gitu. Mudah. Nah, caranya gimana? Solusi pemrograman linear. Nah, yang tadi tuh persoalan yang tadi tuh yang kita bahas di sini, bentar ya. Nah, ini persoalan yang ini. Bentar. Nah, ini nanti kalian bisa gunakan teknik yang akan saya ajarkan berikut ini untuk memecahkan ini. Jadi hampir tidak susah, ya. Nah, contoh, itu kan mirip nih, bentuknya juga mirip, ya. Nah, kita lihat, minimumkan Z sama dengan 40x1 tambah 36x2, ya. Minimumkan Z sama dengan 40x1 tambah 36x2. Oh, tadi kan 50x1 tambah 100x2 kan persoalan sebelumnya. Nah, dengan kendala X1 lebih kecil sama dengan 8, X2 lebih kecil sama dengan 10, 5x1 tambah X3, X2 lebih besar sama dengan 45. Nah, ini udah pasti. Walaupun tidak disebutkan, ini kita sebutkan di sini, X1 lebih besar pada 0, X2 lebih besar daripada 0. Jadi nanti kalau di soal itu tidak disebutkan, ini harus kalian tulis juga kan di formulasinya, jangan sampai tidak tulis nih. Ya, karena nanti, oh berarti X1-nya bisa, ini kan lebih kecil daripada 10, Pak. Berarti bisa min 3. Tidak. Ya. Makanya ini harus ditulis ya. Walaupun tidak ditulis. Jadi misalnya keuntungan atau jumlah suku cadang A tadi kan, masa bisa minus 2 gitu kan? Tidak mungkin. Begitu ya. Oke. Nah, solusinya apa? Pertama kita buat dulu grafiknya. Ini solusi berbasis analisis geometri ya. Kita buat grafiknya. Kita lihat nih. Ya. Nah, kita pertama, apa yang kita mulai dari fungsi tujuan atau fungsi kendala, Pak? Ya, kita mulai dari fungsi kendala. Kita bikin apa? Kita bikin daerah yang memenuhi kendala dulu. Jadi, karena solusi itu ada di daerah yang memenuhi kendala. Jadi, kalau misalnya dia tidak lebih kecil dari 2.500, tapi kita bikin lebih dari itu, oke, itu salah. Karena ketika diimplementasikan, toh mesinnya cuma bisa kerja sampai 2.500 menit. Tapi kita paksakan 3.000. Nah, itu tidak masuk dalam constraint atau kendala yang kita pertimbangkan. Jadi pertama-tama adalah kita mengetahui itu daerah yang memenuhi kendala atau DMK. Ini DMK-nya ya, daerah memenuhi kendala. Nah, kita mulai dari X1 lebih kecil sama 8. X1 lebih kecil sama 8. Kita lihat X1 mana? X1 adalah sumbu horizontal, X2 sumbu vertikal ya. X1 sumbu horizontal, X2 sumbu vertikal atau biasa X, Y. Tapi di sini kita tidak pakai itu. Kita pakai X1, kita pakai X2 gitu ya. Nah, sekarang X1 lebih kecil sama 8. Kita ambil mana 8 ini? Ah, di sini X1 lebih 8. Kita bikin garis ini. Artinya apa X1 sama 8? Artinya solusi ada hanya pada X1 yang lebih kecil daripada 8. Jadi solusi itu ada di sekitar sini nih. Ya.
Di atas itu dia tidak memenuhi kendala. Jadi kita batasin dulu nih, kita bikin pagar garis ya, yang garis lurus ke atas dari titik 8 ini. Nah, yang kedua, batasan kedua, X2 lebih kecil sama dengan 10 ya. X2 lebih kecil. Nah, kita bikin karena ini X2 pada sumbu vertikal, kita ambil titik 10 ya, kita ambil titik 10, kita ambil garis batasnya. Nah, titik pertemuannya di sini nih. Artinya apa? Solusinya di atas atau di bawah? Tentu di bawah, karena lebih kecil ya. Kecuali ini lebih besar, di atas dia. Tapi ini lebih kecil, maka di bawah. Gitu ya. Jadi sudah ketemu sekarang daerah kendala sementara untuk dua kendala tersebut adalah kotak ini. Gitu. Kotak ini. Masih ada kendala enggak? Masih. Ini 5X1 tambah 3X2 lebih besar sama dengan 45. Wah, ini gimana nih Pak? Menyelesaikannya, jangan takut, bisa ya. Kita pertama-tama melihat ini, karena kita pengen menggambar garis lurusnya ya, kita bikin sama dengan dulu di sini. 5X1 tambah 3X2 sama dengan 45. Jadi nanti kalau kita dapat persamaan garisnya, artinya karena lebih besar sama dengan, maka dia solusinya itu di atasnya. Tapi kalau lebih kecil, maka solusi itu di bawahnya gitu ya. Nah, tetapi untuk menggambar ini kita harus bikin persamaan garis. 5X1 tambah 3X2 sama dengan, kita bikin ya dulu, sama dengan 45, karena kita ingin mencari persamaan garis ini. Nah, kita nolkan, misal kita mau cari titik di sini, di titik potong di sumbu X2. Nah, titik potong di sumbu X2 artinya apa? Tentu X-nya 0. Ya, X-nya 0, ini kan X-nya 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi tentu ketika X-nya 0, X1-nya 0, maka X2-nya berapa? Nah, kita bikinlah di sini. 5, X1-nya 0, berarti 5 kali 0, 0. Tambah 3X2, berarti 3X2 sama dengan 45. Berarti kita bisa cari X2. X2 sama dengan apa? 3-nya kita pindahkan kanan, berarti 45 dibagi 3. Artinya 15. Jadi X2 15. Jadi 0, X1-nya 0,15. Titiknya nih. Berarti titik pertemuan pertama sudah kita dapatkan. Sekarang titik pertemuan titik potong di sumbu X1. Nah, titik potong di sumbu X1 artinya apa? X2-nya kan sama dengan 0 nih. Tingginya sama 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, 0. Nah, 0 X1-nya berapa? Kita bikin lagi 0. 3 kali 0. Berarti 0 ya. Berarti 5X1 sama dengan 45. Berarti X1 5 pindah ke kanan. X1 sama 45 dibagi 5 sama dengan berapa? 45 dibagi 5 sama dengan berapa? 9. Jadi kita kurang lebih sini. 9. Ya. Nah, kita lihat potong sini. Ya. Berarti kita ambil titik ini, ambil titik potong ini, kita tarik garis. Oke. Nah, pertanyaan dia lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih kecil, berarti daerah yang memenuhi kendala itu di sini. Di bawahnya, di bawah dari garis ini. Ini di bawah daerah ini memenuhi X1 kurang 8 dan memenuhi ini kendala ketiga. Tetapi karena dia lebih besar, berarti kita ambil yang sebelah kanannya. Berarti daerah sini. Nah, kita lihat titik potongnya, kita arsir ini. Jadi inilah daerah. Jadi dia tidak keluar sini, tidak keluar lebih kecil daripada kendala yang ketiga. Berarti daerah ini namanya kendala. Nah, berikutnya gimana Pak? Berarti kita harus cari titik potong di titik-titik sudut dari arsiran ini. Pertama kita cari titik potong yang pertama, yang A. Yang A gimana Pak caranya? Yang A ini kan titik potong antara apa? Antara kendala ketiga tadi ya, dengan ini nih, kendala pertama, X1 bikin 8. Artinya apa? Ini X1 sama dengan 8 pada titik ini kan? Pasti 8 nih, karena titik potongnya di sini. Maka kita masukkan aja 8 di sini nih. Berarti 5 kali 8 sama dengan 40. Tambah 3X2. Berarti pertanyaannya X2-nya berapa? Tinggal X2-nya berapa kan? Berarti 8 ini, ya. 8 tadi, tadi 8 kali 5. Ya, 8 kali 5, 40. Berarti ini kan pindah ke sana. Ya, pindah sisi kanan. Berarti 45 dibagi 40. Gitu ya. 45 dibagi 40. Nah, sekarang, kalau bagi 5 berarti 9 per 8. 9 per 8. Nah, yang mau kita cari adalah X2-nya. Ya, X2-nya berapa?
Nah, kita pindahkan 3 ini ke sini. Dapatlah X2-nya gitu ya. Dapatlah X2-nya, artinya apa? Hasilnya ada 5/3 di sini ya. 5/3 titik. Jadi 8,5/3, X2-nya 5/3. Nah, titik B. Nah, titik B, oh ini gampang. Karena ini X1-nya ketahuan 8, X2-nya ketahuan 10, tentu 8,10 titik koordinatnya. Yang C ini perpotongan antara kendala kedua, ya, X10, dan kendala ketiga. Jadi artinya apa? X2-nya pasti 10. Tinggal cari X1-nya berapa. Jadi ini berapa nih? Titik X1-nya berapa ya? Nah, dari situ artinya apa? Nah, sekarang kita X2-nya 10, gitu ya. X2-nya 10, berarti 30 di sini. Nah, 30 pindah ke sana, ya. Oh sorry, tadi pindah sana. Ini tadi bukan bagi ya. Ini tadi yang sebelumnya itu bukan bagi, pindah kurang. Jadi 30, 45 kurang 30, 15. Jadi X1 15 dibagi 5. Ya, berarti 3 dapatnya ya. Nah, tadi yang mencari X1 ini tadi itu dipindahkan, dikurangkan ya. Oke, sorry, itu agak sedikit keliru. Nah, dapatlah ini. Nah, sekarang bagaimana Pak? Sekarang Anda masukin, ya, ini masukin A, B, C ini. Ya. Nah, ketika A 85/3, artinya apa? Kita masukkan ke fungsi tujuannya. Jadi A-nya 8,53, berarti X1-nya 8, X2-nya 5/3. Nah, X1-nya 8, 40 kali 8. Nah, berapa gitu ya? Tambah 36 kali 5/3. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Hasilnya adalah 380. Gitu ya, 380. Nah, coba yang lain lagi, yang titik B, 8,10. 8 kali 40, X1-nya 8 kan? Berarti 320. Tambah 10 kali ini, 360. Berarti 680. Oke. Nah, C, 3,10 ini, 3,10. X1-nya 3, X2-nya 10. 3, 120, tambah 10, 360. Itu 480. Nah, pertanyaannya apa? Maksimum atau minimum? Kalau ditanya maksimum, maka jawabannya pasti yang titik B. Karena ini paling maksimum Z-nya. Fungsi tujuannya paling maksimum di sini adalah di Z. Tetapi karena ditanya adalah minimum, maka kita lihat yang mana paling minimum. Minimum adalah di titik A, ketika 8,5/3. Jadi kurang lebih seperti itulah ya, titik optimalnya, solusi optimal seperti ini. Nggak susah kan ya? Nggak susah. Oke, ada pertanyaan di sini? Saya rasa jelas kali ya. Tapi jika ada pertanyaan silakan ya. Oke. Nah, kemudian contoh lain ya, contoh lainnya, maksimumkan Z sama dengan X1 tambah 2X2 ya. Kendalanya apa? Kendalanya X1 tambah 2X2 lebih kecil sama 10, X1 tambah X2 lebih besar sama 1, X2 lebih kecil 4, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, sama seperti sebelumnya, kita buat persamaan garis dari kendala untuk mencari titik daerah memenuhi kendala, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini salah satu contoh, ada dua alternatif solusi nanti pada ujungnya ya. Ketika itu ada dua alternatif solusi, tinggal kita pilih yang mana. Ya, X1 tambah 2X2 lebih kecil sama 10. Artinya apa? X1 tambah 2X2. Kalau X1-nya 0, ya, X2-nya berarti berapa? 10 dibagi 2, 5. X1 0, ya. X2 apa? 5. Ya, ini titik ini ya. X2-nya 5. Nah, kita dapat satu titik potong, kita cari titik potongnya di X1. Ya. Ketika X2-nya 0, di sini kan titik potong di sumbu X1, X2-nya 0. X1-nya 10, berarti kita tinggal tarik gitu. Dapat persamaan garisnya. Itu di atas atau di bawah? Tentu di bawah, karena lebih kecil sama dengan. Nah, ya. Kedua, X1 tambah X2 sama 1. Jadi kalau X2-nya 0, X1-nya adalah 1. Ya. Nah, ini ketika X1-nya 0, X2-nya 1. Jadi kurang lebih di sini. Kita lihat ya. Oke. Itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Berarti daerah menuju kendalanya kurang lebih di sini. Masih ada kendala lagi. X2 lebih kecil sama dengan 4 ini. X2-nya ya. Berarti di titik ambil X2 ini kita ambil lebih kecil, berarti ke bawah. Jadi solusinya arsilannya sini nih. Ini. Ya. Ini.
Nah, itu ya. Nah, tetapi kita lihat ada 5 titik. Titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E yang harus kita kaji lebih lanjut. Nah, kita mulai dari titik A. Titik A apa nih? 1,0. X1-nya 1, X2-nya 0. 1,0. Kita masukinlah 1,0. Jadi 1 tambah 2 kali 0. Berarti 1. 1 lah dia. Ya. Nah, yang B. 10,0. 10,0. 10 tambah 2 kali 0. 10. Berarti dia adalah 10. 2,4. 2,4. Ya. Berarti berapa? 2 tambah 4 kali 2. Ya, berarti 10. 10 juga nih. Ya. Yang B, yang D ya. Yang D berapa? X2-nya 4. X1-nya 0. Berarti 0 tambah 2 kali 4, 8. 8. Ya. Yang E, ya di sini ada E-nya. Yang E ada lagi nih. 0,1. Berarti 0 tambah 2 kali 1. Berarti 2. 2. Nah, pertanyaannya adalah maksimumkan. Berarti kita cari 1, 10, 10, 8 dengan 2 tadi yang E. Itu berarti berapa? Yang mana maksimum? Yang maksimum adalah B dan C. Ketika X1 sama 10, X2-nya 0, atau X1 sama 2, X2-nya 4. Jadi maksimum, sama-sama maksimum. Jadi ada multiple solution. Ya, solusi jamak untuk kasus ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke tadi, ya, kita kembali tadi nih, harusnya kalian bisa nih kerjakan ya. Nah, ini latihan di rumah nanti bisa ya. Ya, latihan di rumah ya. Nah, nanti saya tanya pertemuan berikutnya nih. Jadi silakan dilatih rumah dengan teknik yang tadi tuh. Ya, tinggal masukin. Pertama dimulai dari apa? Dari X1, ya. Sorry. Yang ini tadi, ya. 50 X1. Nah, ini mulai dari kendalanya ya. Mulai dari persamaan kendalanya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak sampai situ? Nggak ada? Nggak ada ya? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang contoh kedua. Ya, contoh kedua. Nah, ini nanti silahkan juga. Ya. Nah, jadi ingat, sepanjang dia terdapat 2 variabel, itu kita bisa gunakan analisis geometri. Ya. Nah, contoh yang kedua. Ya. Sebuah perusahaan mempunyai 2 level inspektor. Nah, yaitu 1 dan 2. Ya, yang akan diatur kualitas dari inspeksinya, ya. Jadi 1.800 bagian perlu diinspeksi 8 jam per hari. Inspektor tingkat 1 dapat mengecek 25 bagian per jam. Ini nampaknya rumit gitu ya. Nampaknya kok. Tapi ketika nanti dicari, ketika kalian benar-benar fokus untuk bisa pada deskripsi ini sebenarnya bisa, tidak terlalu susah sebenarnya. Ya. Ingat, tetapi kalian harus benar-benar jeli mana sih yang menjadi variabelnya gitu. Ya. Itu dulu variabelnya, putuskan yang mana. Dari mana? Itu dari yang mau dicari biasanya. Nah, ditanyakan berapa ini? Ah, itulah variabelnya biasanya. Ya. Jadi inspektor tingkat 1 dapat mengecek 25 bagian per jam dengan akurasi 98%. Inspektor tingkat kedua dapat mengecek 15 bagian per jam dengan akurasi 95%. Nah, upah seorang inspektor tingkat 1 adalah $4 per jam, sementara inspektor tingkat 2 adalah $3 per jam. Nah, setiap kesalahan yang dibuat oleh satu inspektor dapat menelan biaya $2. Perusahaan mempunyai 8 tugas inspeksi untuk inspektor 1 dan 10 untuk inspektor 2. Nah, perusahaan ingin menentukan pengaturan yang optimal dari inspektor untuk dapat meminimisasi biaya total. Jadi ingat, meminimisasi biaya total dari inspeksi. Jadi pertanyaannya pasti sudah bisa direkam. Jadi pertanyaannya adalah pasti berapa inspektor yang dibutuhkan. Kemudian which one gitu? Mana? Inspektor 1 berapa? Inspektor 2 berapa? Oh, ambil aja inspektor 1 tuh 100, Pak. Inspektor 2 tuh 50, Pak. Iya. Gampang. Tapi kan harus dibayar. Ah, perusahaan jadi rugi gitu kan? Ah, tetapi jadi perusahaan harus putar otak ini. Jadi harus putar otak.
itu berapa sih inspektor nih? Mungkin inspektor 1 10, inspektor 2, nah, maka teknik observasi mencari mana yang paling menguntungkan gitu. Ya, kemudian berapa jam mereka harus bekerja. Nah, ini kita bisa tentukan dengan teknik pemrograman linear ya. Oke, kita formulasi satu-satu. Pertama, ya, ditentukan X1, X2 itu adalah apa? X1 adalah jumlah inspektor tingkat 1. Berarti kalau X1-nya 2, berarti kita butuh inspektor tingkat 1 sebanyak 2 orang, ya. X2 adalah jumlah inspektor dengan tingkat sertifikasi atau tingkat level yang kedua. Tentu kalau levelnya 2, mungkin dia lebih kurang lah dia. Masih di bawah lah. Masih kurang senior dibandingkan yang 1. Jadi kerjanya mungkin lebih lambat. Nah, itu jika kita butuh 2, berarti kita butuh 2 inspektor tingkat 2. Itu harus diatur proses inspeksinya. Nah, karena jumlah tugas masing inspektor terbatas, maka kita memiliki kendala sebagai berikut. X1 itu, ini X1 ini, kita lihat, ya, itu 8 jam, ya, 8 tugas inspektor 1, dan 10 untuk inspektor tingkat 2. Ya. Nah, kita lihat, itu 8 tugas, dan ini bawah 10, inspektor tingkat 2 di bawah 10, dari kendala ini. Kita lihat, perusahaan memiliki tugas inspektor tingkat 1 dan 10, 8 untuk inspektor 1, 10 untuk inspektor 2 maksimum ya. Nah, perusahaan memerlukan minimal 100 bagian. Jadi mau diinspeksi banyak nih, 1.800 bagian untuk diinspeksi setiap hari. Ya, setiap hari, bayangkan. Nah, akhirnya ini 8 ya. Kita lihat. Nah, ini gimana, Pak? Nah, ini 25. Kita lihat. Jadi inspektor tingkat 1 itu bisa mengecek 25 bagian per jam. Ya, ini akurasi 98%. Inspektor tingkat 2 itu dapat mengecek 15 bagian per jam dengan akurasi 95%. Oke, kita ambil yang bagian dulu. Kita lihat ya. 25 bagian. Jadi inspektor tingkat 1 ya 8 tugas tadi ya, 8 ini. Inspektor 1 8 tugas, tapi per jamnya dia bisa 25 bagian per jam. Jadi 8 tugas tadi 25 bagian untuk inspektor tingkat 1. Untuk inspektor 2 dia hanya mampu per jam tuh 15. Jadi lebih lambat dia karena pengalamannya lebih kurang. Nah, oke. Nah, kita lihat ini hasilnya berapa? 200 X1 tambah 120 X2. Lebih besar sama dengan 1.800. Kenapa lebih besar dengan? Karena minimal 1.800 bagian harus dicek setiap hari. Sorry, ini bukan itu ya, bentar. Ya. Nah, ini oke. Ini dibagi menjadi apa? Menjadi kita bagi, misalnya kita bagi ini bagi 40. 200 dibagi 40 itu 5. 120 dibagi 40 itu 3. 1.800 dibagi 40, 45. Jadi kita sederhana hanya 5X1 tambah 3X2 lebih besar sama dengan 45. Ini kendala kedua. Ya. Nah, apa untuk fungsi tujuan ada 2 komponen biaya, yaitu upah untuk inspektor dan biaya kesalahan. Nah, biaya kesalahan dari apa? Kita kaji dari akurasi dari inspektor tingkat 1 dengan akurasi dari inspektor tingkat 2. Kita asumsikan dia akurasi inspektor tingkat 1 98%, akurasi inspektor tingkat 2 itu 95%. Artinya apa? Artinya 0,02 kesalahannya. Karena apa? Karena kalau setiap ada kesalahan, apa yang terjadi? Mana tadi? Upah sudah. Ini. Setiap kesalahan di bawah 1 inspektor dapat menelan biaya $2. Jadi kesalahan yang mungkin untuk inspektor tingkat 1 itu sekitar 2%. Atau kalau kita desimalkan itu sekitar 0,02. Ya, 0,02 ya dikalikan 25 tadi per jam, ini bisa 25 per jam dikalikan $2. Jadi setiap satu kesalahan. Jadi kurang lebih sekitar ini. Ditambah upahnya $4 per jam. Artinya apa? Estimasi untuk inspektor tingkat 1 ini $5 per jam. Inspektor tingkat 2 itu $3 itu upahnya. Upahnya $3 per jam. Ditambah dengan kemungkinan kesalahannya karena dia tingkat ketelitiannya 95%, jadi ada kemungkinan kesalahan itu 5%. 5% itu adalah 0,05 ya. Nah, dikalikan 15 per jam karena dia bisanya 15 per jam dikalikan $2. Jadi satu kesalahan. Itu kemungkinan $2 ya. Nah, artinya apa? Totalnya itu 4,5 per jam ya. Nah, kurang lebih itu. Nah, sekarang fungsi tujuannya bisa dikatakan bahwa seperti ini. Ya. 8 ya.
ya, karena ini 8 bagiannya semuanya. 8 kali 5 tambah 4,5. 8 kali 5 tambah 4,5 ya. Nah, ini 8 tambah 5 ya. Untuk inspektor tingkat 1 plus 4,5. Ini kita, karena kita udah bicara biaya di sini fungsi tujuannya kan. Berarti orang tanya berapa dolar lah pokoknya. Saya nggak mau pusing. Berapa dolar nih sebenarnya? Itu berapa saya mau inspektor tingkat level berapa saya butuh berapa dan berapa jam untuk mereka. Nah, kita lihat 8 karena masing-masing 8 tugas ya. Nah, itu 5x1 tambah ini 40x1 tambah 36x2. Inilah fungsi tujuannya. Tapi itu minimum. Ya, minimum karena biayanya. Nah, sekarang kita bisa simpulkan minimum kan biaya ini fx sama dengan 42x1 tambah 36x2. Dengan kendala apa? x1 kurang 8 tadi, x2 kurang 10, ini kurang 8 kurang 10. Kendala ketiga ini ya. Kendala yang berikutnya adalah ini wajib ada walaupun tidak disebutkan, itu x1. Masa kita butuh negatif inspektor 1 itu negatif 2, kan aneh. Kita butuh negatif orang. Itu minimal 0. Minimal enggak ada atau ada berapa gitu ya. Nah, kurang lebih itu. Nah, ini juga saya minta kalian coba di rumah dengan penjelasan tadi. Seharusnya bisa juga ini ya. Nanti kita diskusikan minggu depan kalau ada kesulitan dalam menyelesaikan ini. Jadi kita lebih diskusi saja nanti ya. Dengan contoh dulu. Contoh yang tadi saya kasihkan. Nah, contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Ini agak sedikit lebih rumit sebenarnya. Ya, ini agak sedikit lebih rumit. Tetapi dia kita lihat masih menggunakan X1 dan X2. Jadi kemungkinan bisa masih menggunakan analisis geometris. Ya. Nah, contohnya adalah, bentar saya hapus. Ada pertanyaan untuk contoh 2? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan contoh 3 ya. Ini jangan sampai ngantuk ya, ketiduran. Ini pada ketiduran enggak? Tidak, Pak. Nah, enggak kan? Nah. Oke. Oke, contoh 3. Sebuah sistem pembangkit listrik tenaga uap atau biasa kita singkat dengan PLTU terdiri dari sebuah turbin ekstraksi yang menerima 500 kg per jam uap gitu ya, dan memutar sebuah generator seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Kita lihat nih, ini mutar generator, ini mutar generator, itu generator menggunakan turbin uap. Nah ini, tetapi dia juga bisa menjual uapnya gitu, karena semua tidak dipakai untuk menghasilkan listrik. Tapi dia mikir juga, ini mana menguntungkan. Jadi perusahaan atau apa itu juga pengen tahu mana yang menguntungkan gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Mungkin kasus di lapangan tuh kasusnya berbeda, tetapi kalian sebagai orang yang belajar optimalisasi dengan misalnya dapat nanti persoalan, harus kalian kunci utama adalah memahami persoalan itu dan menerjemahkannya atau mengkonvertnya ke dalam formulasi. Ketika kalian bisa terjemahkan itu ke dalam formulasi optimalisasi, yakinlah kalian bisa dapat solusinya. Nah, itu kalian nanti bisa level manager nanti kalau bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Ya, optimalisasi proses. Oke. Nah, kita lihat. Pembangkit dapat menjual energi listrik dengan harga 0,15 dolar per kWh. Ya, per kWh. Atau mengekstraksi uap untuk satu proses industri dengan harga 7 ya. Per 1000 kg. Jadi 7 dolar per 1000 kg. Jadi 1000 kg ini pada tekanan tinggi. Jadi uap tekanan tinggi itu ini terbalik ini. Bentar. Di gambarnya terbalik. Jadi uap tekanan tinggi ini harusnya yang tekanan tinggi yang pertama dapat nih ya. Ini pertama dapatnya tekanan tinggi. Ya, ini tekanan tinggi. Kemudian ini udah turun, ini tekanan rendah, lebih rendah. Jadi itu tekanan tinggi itu 7 dolar per 1000 kg dijual. Kalau yang uap tekanan rendah itu 5 dolar per 1000 kg per jam. Nah, ya. Ini ada contohnya di buku RAW ini, ya, saya ambil. Nah, pada tekanan rendah atau kita sebut dengan X2, ya. Nah, sekarang kita terjemahkan ini. Ya, terjemahkan. Ini masih deskripsinya. Jika kecepatan ini kita lihat dia udah mulai masuk kepada constraint atau kendala-kendala, dan kemampuan kita memahami kendala ini
harus tajam gitu ya. Kita oh ini maksudnya sehingga kita bisa formulasikan. Karena kalau kita tidak paham kendaraan ini, maka itu tidak bisa. Ya, jika kecepatan kendali aliran uap yang dikirim melalui bagian A, B, dan C dinyatakan betul oleh RA, ya, kecepatan aliran uapnya RB dan RC, daya listrik yang dihasilkan pada PA, PB, dan PC dalam KWH itu diberikan, maka PA sama dengan 3RA. PB ini daya ya, daya itu daya listrik yang dihasilkan bisa dalam KWH itu 4RB dan PC itu 5RC. Ini diasumsikan saja. Ini bisa beda-beda ya. Ya mungkin ini diturunkan dari rumus tertentu, ini bisa saja. Nah, untuk mencegah pemanasan berlebih pada bagian turbin yang bertekanan rendah, ya, paling sedikit 2000 kg per jam uap mesti sampai pada bagian C. Jadi, ini tidak boleh tawar-tawar. Dari 15.000 kg jam, ya. Ini biasanya dari boiler dia ya, boiler uap ini. Boiler itu di semacam di steam dulu ya, di steam dulu. Sehingga uap tekanannya tinggi, tetapi yang sampai ke sini harus minimal 2000. Ya, 2000. Jadi yang bisa dijual paling 13.000. Ya, 13.000. 2000 itu harus standby. Ya. 2000 kg uap mesti sampai pada bagian C, bagian ini, bagian yang terkoneksi pada generator atau turbin uap. Nah, perbandingan permintaan untuk uap tekanan rendah dan tekanan tinggi adalah 3:4. Ini ada ini ada kendala lagi. Perbandingan permintaan untuk uap tekanan ini. Jadi kalau uap tekanan rendah dan tekanan tinggi itu 3:4. Jadi kalau ada misalnya minta uap tekanan rendah 8, nah uap tekanan tinggi itu 6. Ya, 6/8 kan 3/4 seperti itu. Dan kuantitas maksimum dari uap yang dapat dijual adalah 10 kg. Kuantitas maksimum dari uap yang dapat dijual ada 10 kg. Jadi maksimum bisa dijual itu 10 kg. Nah, pertanyaannya, berikan model persoalan pemrograman ini untuk mencari kuantitas uap yang harus diekstrak ya untuk memastikan total pendapatan dari pembangkit. Jadi tentu kalau kita bicara ini supaya maksimum ya. Penjualannya pertanyaan kan orang bertanya apakah saya jual ini untuk listrik? Lebih untung gitu. Atau saya jual sebagian ke itu untuk jual uapnya saja. Nah, jual listrik mungkin jadi tergantung harga yang lebih tinggi. Kalau dari cerita ini memang ini harga lebih tingginya adalah listriknya 0,15 per kWh, ini lebih tinggi nih. Nah, sedangkan ini per 1000 kilogram aja dia cuma $7 gitu ya. Jadi kecil sebenarnya. Nah, tapi itu bisa berubah nanti ya. Nah, kita lihat. Jadi solusinya. Nah, kita lihat. Formulasinya ya, total keuntungan dari penjual listrik dan uap tekanan tinggi adalah Fx1x2 karena x1 uap tekanan tinggi, x2 uap tekanan rendah 7/1000. Saya ingatkan kembali ya, ini gambarnya keliru ya. Harusnya x1 di sini tekanan tinggi, x2 tekanan rendah sesuai dengan soal ini. Ya, tentu yang dapat duluan adalah x1 ya. Baru ini turun tekanannya dari x2. Ya, dan supaya jangan bingung kalian ya. Nah, $7 per 1000. Kalau ini sama, dimensinya harus sama ya. Dolar per jam. Jangan nanti ini dolar per jam, ini rupiah per jam, ini yen per jam. Tidak boleh, harus sama. Kemudian jangan sampai ini bicara dolar per jam, ini bicara daya per jam, beda. Tidak boleh. Jadi fungsi tujuan itu harus memiliki dimensi satuan yang sama untuk masing-masing komponen ini. Oke? Jadi $7 per 1000 X1, ini $5 per 1000 X2 per 1000 kg ya. Plus 15 per 1000, per 100. Ini 0,15 per kWh. Tadi ya. 0,15 per kWh. Ingat kan? Nah, ini 0,15. Ya, kita hitungnya kWh di sini. Jadi satunya sudah kWh. Itu adalah karena dolar per jam ini dihitung untuk dolar per jam itu kWh-nya gitu. Kalau ini kan per kilogramnya. Nah, itu dikalikan dengan dayanya. Ini harus dikalikan dengan daya. Dayanya dapat dari mana tadi? Ya. PA 3RA, PB 4RB, PC 5RC. Ini. Jadi dikalikan ini. Ya, dolar per jam. Nah, sekarang kita turunkan lagi. Karena turbin menerima uap 15.000 kg per jam, ya. Maka boleh dikatakan yang mengalir di RA itu yang mengalir di sini pasti masih 15.000 lah ya. Masih 15.000 yang ngalir. Yang ngalir ke sini tentu 15.000 dikurang X1
1 nanti. Ya. Yang mengalir ke sini tentu 15.000 dikurang X1 dan X2 gitu ya. Nih. RA 15.000, RB 15.000 kurang X1, RC 15.000 kurang X1 dan kurang X2 kilogram per jam. Jadi kecepatannya. Sehingga kita memiliki fungsi sebagai berikut ya. Kita masukkan ini RA 15.000 kali 3, RB 15.000 kurang X1 min X1 ya. Ini kita masukkan RC. Nah, kita ini dapatkan seperti ini. Jadi kalau kita kalikan 15.000 kali 45.000 dan seterusnya, nanti kalian boleh coba di rumah, kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Fungsi tujuannya adalah, ini hanya menemukan fungsi tujuan nih. 27.000 min 1,343 X1 min 0,745 X2 ya. Nah, ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat sini, ini sebenarnya udah bisa kelihatan. Nah, udah bisa kelihatan ya. Sebenarnya udah bisa kelihatan sebenarnya. Kita dosa jual uap jak, karena kok X1, X2 nih ada angkanya, pasti jadi dikurangin kan. Kok ini 00 kan dia langsung 27.000. Nah, itu kenapa Pak? Itu karena harga dari, ini kan harga ini, karena harga ini kecil. Harga ini kecil sekali, $7 per 1.000. Nah, karena itu. Tapi kalau nanti harga ini naik, ini bisa plus ini. Maka kita itu akan bisa mempengaruhi mempengaruhi keuntungan. Jadi kalau kita bicara maksimum ya, kalau kita bicara minimum ini justru harus ada nih ya. Tapi kalau kita bicara maksimum sebenarnya udah kelihatan bahwa X1 X2 ini 0. Tapi kita lihat ya. Nah, karena paling sedikit 2.000 kg per jam uap masuk sampai ke bagian C, kita mendapatkan bahwa X1 X2, jadi yang bisa dijual di sini 1 X2 X1 dan X2 karena 2.000 sini maka 15.000 dikurang 2.000. Jadi yang bisa dijual bisa mengalir sini sebenarnya 13.000 ya. 13.000. Nah, kemudian kendala untuk mencegah pembawaan tidak sama pada SAF itu X1 tambah A X2. Jika X1 sama 0 maka nilai maksimum X2 adalah 10.000 ya. Nah, ini kok dijelaskan di situ ya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini kan kalau kita lihat ini 10.000. Jadi 3 banding kuantitas maksimum dari uap yang dapat dijual itu 10.000. Ya, 10.000. Maka kita bisa lihat ini 10.000. Jadi kalau ini 0, berarti ini 10.000 kan? X2-nya 10.000. Nah, kita temukan ini 10.000 A 9B. Kita pengen mencari nilai ini. Nah, ketika X1 1, maka nilai maksimum ini berkurang setengah. Ya. Kurang setengah. Ya, sehingga menjadi 19,99. Tapi ini totalnya ini 10.000 sebenarnya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita cari lagi 2, maka ini akhirnya kita dapatkan A 2 B 20.000. Jadi X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 20.000. Ya, 20.000. Kurang lebih seperti itulah. Nah, itu kendala yang kedua, ya, kendala yang kedua. Nah, kemudian kendala yang ini jumlah maksimum uap yang dapat diberikan X1 tambah 3/4 X2. X1 tambah 3/4 X2. Nah, kita lihat. Nah, X1 tambah 3/4 X2, kita lihat dari mana? Ini dari tadi 80 yang ini. Yang ini. Ini 3/4 ya. Ya, kuantitas perbandingan antara yang tekanan rendah dengan tekanan itu 3/4. Ya, kemudian kita bisa dapatkan dia nih 3/4 dari uap tekanan rendah. Jadi tekanannya gitu 3/4 itu uap tekanan rendah. Itu lebih kecil daripada 10 tadi. Ya, maka kita dapatkan kendala yang ketiga. Kendala berikutnya ini harus ada nih. Nah, nanti kalian coba lagi dengan itu. Ya, coba lagi dengan geometris tuh. Sebenarnya asik kalau kalian coba tuh asik. Nah, nanti coba kalian ubah misalnya nanti harganya. Kalian ubah harga ini. Jadi $100. Nah, itu fungsi tujuannya bisa berubah. Walaupun fungsi kendalanya tetap ya. Fungsi tujuannya bisa berubah nanti. Dan hasilnya pun bisa berubah. Gitu. Nah, contoh yang lebih rumit lagi nih. Nah, ya, nanti kita bahas solusinya itu minggu depan. Tapi kalian harus coba dulu ya. Kalau kalian tidak coba nanti kalian tidak akan mengerti tadi. Contoh
contoh solusinya udah saya coba. Contoh 1 sampai 3 nanti kalian coba paparkan minggu depan ya. Nanti saya pilih salah satu siapa yang hadir, silakan paparkan. Kalian bisa share screen nanti solusi kalian gimana ya untuk minggu depan. Nah, pengendali operasi dari ini contoh keempat. Pengendali operasi dari sebuah sistem terdiri dari 2 reservoir air di mana masing-masing tersambung pada pembangkit tenaga hidroelektris seperti terlihat pada gambar ya. Perencanaan sistem dipecah ke dalam 2 periode. Ketika kapasitas reservoir penuh, air lebih dialirkan melalui sebuah saluran pembuangan spillway ya. Jadi kok penuh dia buang gitu ya. Nah, untuk disimpan gitu ya. Nah, air juga dapat dibuang melalui saluran ini untuk menghindari banjir. Nah, air yang dibuang tidak digunakan untuk memproduksi listrik ya. Nah, inflow, kita lihat inflow ini reservoir A masuk, ini power plant, ini mengalir ya. Nah, kok kita lihat ya. Jadi perencanaan sistem dipecah dalam 2 periode. Ini periode pertama ya. Periode pertama. Ini periode kedua. Ya. Periode kedua. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini agak sedikit panjang. Ya, asumsikan bahwa rata-rata 1 KAV atau kilo acre foot itu air dikonversikan menjadi 400 megawatt hour ya, kapasitas untuk satu KAV ya, 1 KAV dengan pembangkit A 200 megawatt hour dengan pembangkit B ya. Jadi ada 2 pembangkit reservoir A ya. Ini bagian A, ini bagian B ya. Reservoir A, reservoir B ya. Jadi kalau ini cukup, dia akan alirkan ke sini nih supaya menghindari. Jadi ketika ini air lebih itu dialirkan ke sini ya. Ketika air lebih ini akan lewat ini kalau pembuangan spillway sehingga tidak banjir di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kapasitas pembangkit A dan B berturut-turut 60.000 dan 35.000 megawatt per periode. Jadi kapasitas A, B itu tentu yang B lebih kecil, 35.000 megawatt hour. Nah, selama masing-masing periode sampai 50.000 megawatt listrik dapat dijual dengan harga $20 per megawatt hour. Jadi harga ini jangan nanti, Pak, harga ini kan tidak segini-gini. Ini hanya contoh, ya, hanya contoh. Harga bisa berubah-ubah, tergantung lah, ya. Selanjutnya harga jual itu $14 per megawatt hour. Jadi tabel berikut memberikan data tambahan untuk operasi reservoir dan aliran masuk dalam kilo acre foot atau KAV. Kita lihat sini, kapasitas 2.000, reservoir B 1.500 ya. Nah, aliran prediksi periode A itu 200 ya. Untuk reservoir B 40, tapi periode kedua itu 130, untuk yang B itu 15. Level minimum izinkan itu 1.200 dan 1.800. Jadi kapasitas 2.000 tapi minimum itu 1.200 di sini ya. Nah, kemudian ini 800. Untuk level awal periode 1 ini minimal 1.900 ya. Ini 850. Tapi dia paling minimum itu 1.200, tidak boleh di bawah itu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan, buatlah model pemrograman linear dari kasus ini untuk menentukan kebijaksanaan pengoperasian yang optimal yang akan memaksimumkan total keuntungan penjualan listrik. Nah, kalau kita lihat, kita bisa bagi menjadi 2. Ini sebenarnya non-linear. Ini persoalannya non-linear. Karena apa? Karena dia sampai 50.000, setelah 50.000 kasusnya beda gitu ya. Jadi kasusnya beda. Nah ini, jadi selama sampai 50.000 listrik dapat dijual sekian, tetapi selanjutnya 14.000, selanjutnya setelah 50.000 megawatt hour listriknya sekian. Itu kan tidak linear ya. Nah, sehingga kita harus pecah ini ke dalam 2 ya. Ini sampai 50.000 dia $20 per ini megawatt hour. Tapi setelah dari sini dia 14. Ini slope-nya 20 ya, revenue, keuntungannya, profitnya ini 14.000 harga jualnya ya. Jadi mau hati-hati. Ini beda. Jadi kita bisa melihat dari sini, kita bisa lihat di sini ya. Kita bagi menjadi 2. Nah, jadi solusi contoh itu persoalan optimisasi reservoir itu untuk periode pertama ya. Ini PH1 itu daya megawatt yang dijual dengan harga $20 per megawatt. PH1 itu daya megawatt yang dijual dengan harga 14 per megawatt hour. XA1 iron supply ya. Satuannya
kilo acre foot atau KV ke pembangkit A. Pembangkit A itu tadi yang ini. Pembangkit A nih ya. Jadi ini ya. Kemudian ada yang di ini ke pembangkit B ya. Ya. XB1 ini adalah variabel yang mewakili ini ya. Ya. SA1 air KV yang dibuang pada reservoir A. SB1 adalah air sisa KV yang dibuang pada reservoir B. Ya. Nah, EA1 level reservoir KV A pada akhir periode 1. EB1 level reservoir KV B ya, dalam KV ya, 2 acre foot B pada akhir periode 1. Oke. Total daya yang dihasilkan pada periode 1 itu 400 X A1 tambah 200 X D1. Jadi kalau X A1 air supply itu 1 acre foot ya, maka dia yang dibangkitkan adalah 400 ini terlihat dari sini. Nah ini 400 ya. Tiap satu itu 400 ya. Pembangkit A. Nah, untuk pembangkit B tiap satu KV itu 200. Nah, jadi ini 400 untuk periode pertama ya. 400 X1, 200 X2 karena X1 adalah air yang supply pembangkit A, XB1 air yang supply pembangkit B. Ini. Sementara total daya yang dijual adalah PH1 ya. Ya ini. Ya. Kalau lebih dari 50.000 PL1 ada. Jadi total harga yang jual. Oleh karena itu kendala pembangkitan daya adalah 400 XA1 tambah 200 XB1 itu sama dengan PH1 ya plus PL1 ya, itu kendalanya ya. Nah kemudian kenapa ya harus sama dong, ini daya yang dijual gitu dengan daya dibangkitkan itu sama gitu ya totalnya nih ya, kurang lebih seperti itu. Nah karena daya maksimum yang dapat dijual pada harga yang tinggi adalah 50.000 mWh, maka kita mendapatkan PH1 lebih kecil sama dengan 50.000 kapasitas pembangkit B. Nah, itu bisa diekspresikan 60.000 ya, 60.000 per 400. 60.000 dapat dari mana? Dari ini tadi. Ya, 60.000. Ya, kapasitas pembangkit A itu 60.000, kapasitas pembangkit B itu adalah 50.000. Karena 50.000 itu harga yang tertinggi, 20 megawatt, ya kita kenapa enggak maksimumkan gitu di pembangkit A nih? Karena ini tuh maksimum nih, 50.000 ya. Ini sampai 50.000 itu maksimum. Kenapa? Karena harganya itu $20 per megawatt hour. Jadi kita maksimumkan di situ. Oke, 60.000 per 400. Jadi sama dengan 150. Nah, oleh karena itu XA1 lebih kecil sama dengan 150. Serupa dengan XB1 itu 175. Ya. 175 ya. Oke. Nah, konservasi aliran air untuk reservoir A diberikan sebagai XA1 tambah SA1 tambah EA1. Apa tuh masing-masing itu tinggal dibaca di sini, XA1 tambah SA1 tambah EA1. Ini artinya apa? Yang ini yang periode pertama gitu ya. Itu sama dengan level reservoir awal tambah prediksi aliran masuk. Level reservoir awal kan 1.900. Ini tabel tadi. Nah ini ya periode pertama ya. Tambah aliran masuk ini 200 ya. Ya, untuk periode pertama. Itu sama dengan 2.100 ya. Jadi ini kendala lain lagi nih. Ya, kendala untuk konservasi aliran air itu. Nah, kapasitas reservoir A adalah 2.000 kV, itu nanti dilihat tabel ya. Dan level minimum yang diizinkan adalah 1.200, itu juga dilihat tabel. Kita mendapat kendala berikut ya. Nah, 1.200 sampai 2.000 untuk EA1. Jadi ada batasan juga untuk EA1. Ya. Kemudian serupa dengan di atas kita bisa dapatkan untuk yang XB. Ya, untuk periode pertama itu XB. Periode pertama di sini maksudnya apa? Yang sampai 50.000 tadi tuh. Itu periode pertama. Untuk keduanya bisa lihat itu periode kedua. Nah, oke. Nah, XB1 tambah XB ini caranya sama persis dengan yang di atas ya. Kita dapatkan ini. Nah, sekarang kita dapat mengembangkan model untuk periode 2 dengan mendefinisikan variabel putusan PH2 tambah PL2 tambah XA2, XB2, SA2, EA2 dan EB2 ya. Nah, definisikan variabel sama dengan model untuk periode 1. Akhirnya kita dapatkan kendala pembangkitan daya untuk periode 2 dikembangkan itu hampir mirip dengan cara yang di atas itu 400 XA2 tambah 200 B2. Tinggal ini tadi yang sebelum satu ya, PH1 PL1 ini diganti dengan 2
SB1 jadi SB2, PH1 jadi PH2, PL1 jadi PL2, kita dapatkan untuk masing-masing ini. Ya, dengan cara yang sama. Kendala lain juga demikian, yang dua tadi ya, kita lihat di sana. Nah, jadi fungsi tujuan dari kasus di atas adalah maksimum total keuntungan direlasikan dengan 20 PH1 tambah PH2 plus 14 PL1 tambah PL2. Kalau kita itu turunkan dari sini semua ya, kita lihat ini. Oke, 20 dapat dari mana? Dapat dari ini harga per kali. 14 dapat dari mana? Dari harga ini. Ya. Oke, 20 ini harga periode pertama. Ya. Nah, ini untuk contoh 4 ini, ya. Contoh 4 ini adalah agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan contoh-contoh sebelumnya karena variabelnya lebih dari 2. Nah, ini mengikuti ya. Tes dulu nih. Kedengaran ya? Dengar, Pak. Nah, jadi ini pengendali operasi sebuah sistem dua reservoir air di mana masing-masing tersambung pada pembangkit tenaga hidroelektrik ya, menggunakan air ya, pembangkit hidroelektrik. Lihat pada gambar ini. Jadi ada dua pembangkit, power plant A, power plant B. Tapi ada dua reservoir untuk A dan reservoir B. A ini mensuplai untuk power plant A. Nah, tetapi ketika berlebih nanti air itu dia akan mentransfernya ke reservoir B. Terus reservoir B itu akan mensuplai power plant B. Nanti kalau berlebih itu ada spillway, pembuangan supaya tidak banjir, ya, dibuang seperti itu. Nah, kemudian asumsikan rata-rata 1 kilo acre foot atau KAV itu dikonversikan menjadi 400 megawatt listrik, ya, dengan pembangkit A 200 megawatt listrik dengan pembangkit B. Jadi satu KAV itu bisa membangkitkan 400 megawatt hour ya dengan pembangkit 400 ya ini 200 megawatt hour pembangkit B ya. Kapasitas pembangkit A dan B berturut-turut adalah 60.000 dan 35.000 megawatt hour per periode. Nah, pertanyaan selama masing-masing periode sampai 50.000 megawatt hour listrik dapat dijual dengan harga 20.000 megawatt hour, selanjutnya harga jual 14.000 megawatt hour. Nah, ini kelihatan tabelnya. Untuk reservoir A, ini kapasitasnya 2.000. Reservoir B itu 1.500. Jadi aliran diprediksi periode 1 itu 200, ya. Periode 2 itu 40. Periode 1 untuk reservoir B itu 40. Tapi untuk periode 2, ini 130 alirannya, aliran normalnya. Untuk reservoir B itu 15. Kemudian level minimum untuk reservoir A itu minimum 1.200 harus standby di reservoir A. Reservoir B itu 800 minimum. Tetapi untuk di awal periode, level pada awal periode 1, awalnya itu harus sudah ada 1.900. Ya. Reservoir B harus ada 850. Apa itu periode 1 dan periode 2? Periode 1 adalah ketika dia ini, itu naik sampai 50.000. Ya, sampai 50.000. Jadi pada prinsipnya adalah persoalan ini adalah dia non linear sebenarnya, tetapi kita pecahkan dengan dua pendekatan. Jadi pendekatan linear untuk ini dan pendekatan linear dari 50.000 ke atas, ya. Jadi kenapa harga 50.000 ini harganya lebih tinggi, 20 dolar per megawatt hour. Harga ketika di atas 50.000 ini itu 14 dolar per megawatt hour. Jadi kita harus putuskan ini sebenarnya pembangkit ini gimana gitu ya. Yang optimal itu bagaimana untuk memaksimalkan total keuntungan dan penjualan listrik. Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya persoalan variabel-variabel yang terkait. Nah, PH1 ini daya megawatt hour yang dijual dengan harga 20 dolar per megawatt hour. PL1 itu daya megawatt ini dijual dengan harga 14. Jadi PL1 ya, PL H itu ketika 20 artinya pada periode pertama. Jadi PL1 PL ya, itu untuk ketika periode kedua. Periode kedua harga 14 dolar per megawatt hour. Nah, XA1 dan XB1 ini ada air supply satunya KAV kilo acre foot ke pembangkit A, XB1 air supply KAV ke pembangkit B. Jadi SA1 sisa air ya, SB1 itu sisa air pada B. A reservoir A, B reservoir B.
AB ini ya. Kalau ada AB-nya berarti itu menunjukkan reservoirnya. Nah, EA, level reservoir A pada akhir periode 1. Jadi kalau itu lebih akan ditransfer ke B. EB itu reservoir B pada akhir periode 1. Jadi kalau B itu ditransfer ke spillway, dibuang gitu ya, supaya tidak banjir. Nah, total daya yang dihasilkan pada periode 1 itu 400 XA1 tambah 200 XB1. Ya, itu dapat dari mana? Dari ini, 400 tadi. Ya. Jadi 400, 1 kaf itu 400 untuk yang pembangkit A, 1 kaf untuk pembangkit B itu 200 MWh. Ya, ini. Jadi XA1 ini. Jadi kalau misalnya XA1-nya 2 kaf, maka dia 800. 2 kali 400. Kalau B satunya 2, berarti 2 kali 200 berarti 400. Ya. Nah, sementara total daya yang dijual itu PH1 dan PL1. PH1 dan PL1. PH itu untuk periode pertama, PL1 untuk periode kedua. Jadi 400 XA1 tambah 200 XB1 itu harus sama dengan total daya yang dijual. Ya. Nggak mungkin beda kan, masa ini bangkitkan ini. Jadi harus sama dengan daya yang dijual ya. Oke. Halo, halo. Halo. Tes. Kita Putus lagi. silakan. Udah putus lagi. Halo? Halo Pak. Halo? Kedengarannya? Ya. Kedengaran? Oke. Nah, kapasitas pembangkit tadi spesial ini kaf yaitu 60.000. Jadi 60.000 tadi, 60.000 ini ya. 60.000 apa? 60.000 ya kapasitas pembangkit akan 60.000. B 35.000 ya. Itu dibagi 400 tadi. Jadi 400 adalah apa tadi? 400 itu adalah ini. Satu ini kalau ada 60.000 apa? Debitnya ya, kecepatannya. Nah, itu 150 kecepatan yang dibutuhkannya. Kecepatan air tadi 150 kaf tadi ya. Nah, oleh karena itu XA1 itu lebih kecil daripada sama dengan 150 ya. Jadi di bawah itu. Nah, serupa dengan atas kalau kita mencari untuk pembangkit B itu sama, kita bagikan ya. Ini pembangkit B kita lihat tadi berapa? 35.000 ya. Dibagikan dengan berapa gitu ya. Nah, kita dapatkan 175. Nah, jadi kalau kita konversi aliran air untuk reservoir A diberikan sebagai berikut. XA1 tambah SA1 tambah SEA1. Ini apa sih? Ini yang ini. Ya. Air supply kaf. SA1 air sisa kaf. SA1 level reservoir kaf. Jadi total berapa kaf yang ini ya kilo akrefut ini itu sama dengan level reservoir awal plus prediksi aliran masuk. Nah, level reservoir awal di mana dapatnya? Itu di tabel tadi. Ya, pertama-tama sudah 1.900. Kemudian berikutnya apa? Ketika sudah normal, perjalanan 1.200 level normalnya. Jadi harus ada itu. Jadi 200, jadi 1.900 tambah 200 itu 2.100 kaf. Ya, untuk total konservasi aliran air untuk reservoir A. Nah, demikian juga nanti kapasitas reservoir A adalah 2.000 kaf. Nah, jadi level minimum yang diizinkan adalah 1.200. Ini juga ada di tabel tadi. Ya. Level maksimum 200, level minimum yang diizinkan adalah 1.200. Maka apa? Maka kita dapatkan kendala pembangkitan itu adalah 400, Nah, ini batasnya antara 1.200 minimum sampai 2.000 untuk EA1. Jadi batasnya tidak boleh lebih kecil dari ini. Karena ketika berjalan itu harus ada siap atau standby di reservoir itu 1.200 minimal. Tapi dia maksimum bisa menyimpan atau menampung 2.000. Nah, jadi untuk dialirkan ke pembangkit A. Nah, serupa dengan cara di atas, untuk reservoir B kita bisa temukan ini dengan cara yang sama ya. Intinya sama. Kemudian kita dapat mengembangkan model untuk periode A, periode kedua dengan mendefinisikan PH2, PL2, XA2 ya, SB2 ya, untuk periode kedua. Nah, misal periode pertama itu lebih dari 6.000, periode kedua bagaimana? Nah, kita lihat definisi masing-masing. Nah, itu pendekatannya sama. Kita cuma ganti PH1 tadi dan PH2. Jadi persis sama ini. Ini
kon 1 nih periode pertama. Tes. Ini ganti. Halo, halo Pak. Gak kedengaran Pak. Suaranya Ini nggak 20. masuk, Pak. Halo? Bisa? Oke. Ya udah, Pak. 20 dolar per megawatt hour. Ya, 20 dolar per megawatt hour untuk PH1. Ya. Jadi kalau PH1, PH2 ini maksimum kan 50.000 tadi kan? Ini ini total untuk PH. Jadi harga ketika dia 20 dolar per megawatt hour. Ya. Jadi posisi ketika di bawah 50.000 baik untuk periode 1 dan periode 2. Nah, 20 dolar per. Ini harga 14 dolar per megawatt hour untuk periode pertama, baik untuk periode kedua. Jadi kalau periode pertama dia menghasilkan 60.000, artinya apa? Berarti ini total 60.000, 50.000, ya. Ini tinggal 10.000, ya. Kalau dia 70.000, berarti 50.000 ini sekitar 20.000. Nah, untuk periode kedua berapa? Kalau misalnya total ada 500, berarti cuma PH2 itu 500, karena tidak sampai 50.000 tadi yang ini. Karena tidak sampai 50.000, nah, maka yang duanya tuh periode keduanya berarti 0 dia. Kalau ini cuma 400, totalnya 400. Tapi kalau totalnya masih 6.000, 60.000, berarti ini bisa 50.000, ini bisa sisanya ada 10.000 untuk ini. Jadi dari kasus ini itu kita memiliki 16 variabel keputusan 20 kendala. Jadi cukup banyak, cukup besar ya. Kita tidak bisa cari solusinya menggunakan analisis grafis ini, kita harus menggunakan simplex. Nah, memang agak ribet simplex karena banyak iterasinya, apalagi kasusnya banyak seperti ini ya, 16 variabel keputusan. Tetapi dengan menggunakan program yang ada, ya banyak program yang ada itu, tapi berbayar ya programnya, itu kita mungkin masukkan ini yang butuh waktu, tapi tidak susah ya, tinggal masukkan kodenya sama. Kita eksekusi itu dalam waktu sekian detik atau menit itu keluarlah hasilnya. Kita bisa, tapi kita harus paham bagaimana program itu. Ya, programnya kayak seperti kalian bisa gunakan program namanya Lindo gitu kan. Kalian apa? Ini bukan promosi ya. Jadi kalian bisa gunakan Lindo itu untuk eksekusi ini. Tetapi biasa dia berbayar. Mungkin gunakan trial juga boleh ya. Kalian bisa pakai atau gunakan program-program yang ada untuk pemrograman linear. Jadi demikian. Ini tadi sudah kita bahas. Jadi ini kurang lebih itu ya. Jadi untuk pemrograman linear ini namanya kendala aktif dan kendala tidak aktif. Jadi kendala aktif ini adalah dia yang membentuk sudut titik ekstrim yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kendala tidak aktif mungkin di luar gitu ya. Dia ada kendala tetapi sebenarnya tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan. Jadi kendala itu dihilangkan pun dia tidak masalah. Jadi tidak membentuk sudut titik ekstrim. Oke, itu penjelasan saya.